akhirnya kita ketemu kembali di acara rutin kita. Kisah tak terucap malam ini kita menginjak malam yang ke-17. Kebetulan malam ini adalah malam Jumat Kliwon, tanggal 4 Maret 2021. Kita tunggu narasumber kita, Ika dari Jogja. Cerita ini tentang pengalaman Ika sendiri ketika akan tidur. Waktu itu dia lupa untuk berdoa, kemudian sesuatu terjadi. Ika belum muncul ini, kita tunggu beberapa saat. Jadi acara ini setiap jam 10 setiap malam Jumat ketika pada masa pandemi. Jadi udah hampir 4 bulan. Saya ini kita tujukan untuk memberikan hiburan bagi rekan-rekan yang tidak bisa tidur malam. Beberapa cerita yang minggu lalu kita bacakan, ada yang diceritakan oleh Mas Kebo, ada juga yang diceritakan oleh pelaku langsung. Bagi teman-teman yang mempunyai cerita mistis atau sesuatu yang menarik, bisa DM kami. Nah ini sudah gabung ini. Oke. Bagi rekan-rekan yang mempunyai cerita menarik, bisa kirim ke alamat kami. Halo, Ika. Halo, iya Kak. Belum tidur jam segini? Belum. Kan kan Oh iya. disuruh bercerita. Oh iya iya iya, iya. Ika, katanya di Ya, Jogja lagi ada hujan es ya kemarin. kemarin kemarin Oh gitu. Itu jadi es hujan beneran. beneran. Itu awalnya tuh kayak hujan deras banget gitu kan terus tempat kerjaku kan atasnya kan kanopinya kan pakai yang kayak baja besi ringan tuh loh, Pak. Tuh Mm-mm. lotak terus wah ini aneh nih terus pada keluar gitu terus memang bener-bener hujan es. Kecil-kecil gitu Oh, sejempol gini. tapi selama kamu eh, tinggal di Jogja baru kali ini atau Hmm, pernah pernah baru dulu? baru kali Baru ini, kali Pak. ini. Heeh. Oke, berarti kamu bikin batu es dong ya? Bikin minuman dari es itu ya? Itu beneran seperti perongkolan es gitu? Iya, tapi kecil-kecil cuman segini doang. Hmm, Enggak yang oke. gede-gede gitu. Tapi cukup intensitasnya tuh cukup sering banget tuh. Oh, berapa lama? Ada 1 jam? 1 jam hampir deh, Pak. Tapi Oke, terus habis itu hujan biasa sih. oke, Ika. Ini malam ini saya pengen dengerin cerita kamu. Hmm, Selain IG Live, ini saya relay di Clubhouse ya. Jadi yuk. ada yang dengerin tapi lewat iPhone, jadi tidak join di IG Live. Terus, Oke, Ika. Aku pengen denger cerita kamu seperti apa ini. Kelihatannya menarik ini. Karena ini sering ya. Kita juga kalau kecapean sering tidur tanpa berdoa. Nah ini kira-kira tahun berapa ini cerita kamu ini? tahun sekitar tahun 2006 2007 lah, Pak. Oh, waktu kamu berapa tahun? Aku berapa tahun ya? Nek ngomong 17 kayaknya nggak mungkin ya. Oh iya iya iya. Itu Oke, kuliah-kuliah Ika. awal kok, Pak. Heeh. Oke. Aku dengerin dulu seperti apa cerita kamu. Oke, silakan mulai. Hmm. Jadi sebenarnya ceritanya itu bukan karena lupa tidak berdoa, tapi justru malah karena berdoa jadi kayak ngelalamin hal-hal yang enggak yang ya cukup ngeri sih buat saya. Jadi
kalau di tempat saya itu kan memang kalau dari bapak itu kan agamanya kuat banget ya. Jadi kalau mau makan doa, kalau mau tidur doa, sebelum pergi doa. Nah, dulu kita tuh udah dibiasain gitu loh dari kecil kalau mau ngapa-ngapain doa gitu. Sampai suatu ketika ada satu titik di mana setelah itu tuh saya berhenti berdoa, terutama waktu tidur. Kalau waktu makan gitu masih. Terus ada satu titik di mana saya nggak berdoa sekali, terus akhirnya tuh jadi keterusan gitu loh, Pak. Nggak berdoa terus. Terus Hmm. waktu itu pulang dari kuliah, jadi waktu itu sebenarnya ada dua jadwal kuliah sih. Pagi sama siang. Nah, siangnya itu ternyata pas sekitar jam 1 setengah 1-an lah. Itu ternyata dosennya tuh membatalkan kuliah. Terus akhirnya pulang kan, karena sorenya kan nggak ada jadwal lagi. Terus pulang itu keadaan panasnya minta ampun. Nyampe rumah tuh rasanya udah kayak capek, lelah, sumuk. Terus rasanya tuh ngantuk banget, ngantuk yang bener-bener kayak kalau orang Jawa bilang tuh kayak disirep tuh loh, Pak. Jadi bener-bener ngantuk yang tidak tertahankan. Nah, karena waktu itu kan rumah saya kan kecil banget kan, jadi cuman pintu depan tok yang saya kunci. Terus pintu yang tengah saya biarin terbuka. Nah, pintu yang tengah itu kan kalau masuk tuh langsung ke kamar saya gitu kan. Kamar saya juga saya buka biasa gitu. Terus entah kenapa waktu itu tuh kayak inget lagi kalau oh mau bobo berdoa ah, kayaknya udah lama nggak berdoa gitu. Terus akhirnya berdoa. Terus eh, tidur tapi kayak ada keadaan yang saya tuh tidur tapi kayak saya itu bisa ngelihat ruangan gitu loh Pak. Maksudnya ketika orang ngelihat saya tuh saya tidur tapi perasaan saya tuh mengatakan aku ki merem tapi kayak ada bagian lain dalam tubuh saya tuh yang aku ki koyone melek aku bisa melihat melihat keadaan sekitarku tapi tubuhnya tuh nggak bisa gerak gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh Hmm. kayak kayak tindian tuh loh. Hmm. Nah, waktu itu tuh saya menghadap ke pintu dan tiba-tiba tuh kayak ada dua anak kecil, cowok sama cewek. Sekitar umur 5-6 tahunan gitu. Ceweknya yang kecil pakai jilbab. Saya inget banget. Terus mereka tuh cuman ngeliatin saya dari pintu masuk tuh mereka cuman ngeliatin saya tidur gitu. Saya juga yang ini tuh siapa? Kayaknya kok nggak pernah lihat karena tetangga-tetangga saya anak-anak kecil tuh penampilannya tidak serapi dan sebersih mereka gitu loh, Pak. Terus waktu itu dari belakang gitu tuh kayak ada ibu-ibu berhijab. Terus dia bilang, ngopo ya malah neng kene terus. Nah anaknya yang cowok itu tiba-tiba kayak dia tuh nyamperin saya, terus dia itu kayak naik ke kasur saya gitu loh Pak. Saya tuh bener-bener bisa ngerasain kasur saya tuh kayak bergerak. Jadi kalau seandainya kita naik kasur, terus ada orang lain yang naik ke kasur kita kan otomatis kan kasurnya kan kayak bergerak gitu kan. Kayak ada Hmm. kasurnya tuh pokoknya kayak bergerak gitu terus. Tapi saya nggak Hmm. bisa ngelihat anaknya kecil itu karena posisi saya membelakangi dia gitu terus. Ibu-ibu yang berhijab tadi itu tuh bilang sama anak kecilnya yang Mbak Egi ameh bubuk loh, ojo diganggu gitu. Jadi mbaknya tuh baru tidur, jangan digangguin. Terus anaknya yang kecil cewek Hmm. bilang, eh ayo, ayo mudun, neng liane wae, dia bilang kayak gitu. Terus saya tuh udah Hmm. dalam keadaan yang, aduh itu siapa? Soalnya bener-bener kayak kalau seandainya itu anak tetangga nggak mungkin gitu loh. Soalnya Hmm. dalam keadaan pintu depan rumah saya tuh kekunci, nggak mungkin ada anak tetangga juga dan akses masuk dan keluar tuh cuma dari pintu depan doang. Udah deg-degan, udah Hmm. takut, tapi kayak yang mereka juga nggak ngapa-ngapain juga. Jadi kayak yang takut tapi nggak yang bener-bener ketakutan hebat gitu. Terus akhirnya anaknya tuh turun bener-bener yang kayak apa dari kasurnya tuh kayak yang kayak krek 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 terus turun glek terus dia lari gabung sama ibu-ibu yang berhijab tadi sama anak kecil cewek yang berhijab tadi tuh terus mereka kayak jalan aja terus ngilang terus aku takut banget terus aku berdoa ya ampun ya Allah aku berdoa Al-Fatihah terus
ayo ayo pokoknya bangun 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 gitu, terus kenapa badanku nggak bisa gerak, kenapa ini, terus akhirnya sabar, diem diem berdoa, terus berdoa surat-surat pendek, terus kayak nafasku ku atur gini gini gini, terus ayo bangun pokoknya bangun bangun, terus akhirnya benar-benar bisa bangun. Dan sejak saat itu kayak udah nggak mau tidur siang lagi, udah ketakutan banget Hmm, gitu iya, sih iya, Kak. iya, iya. dan Menarik sih. waktu dan waktu itu kan ibu pulang kan sore-sorenya tuh, terus aku cerita kenapa sih aku tuh tadi gini 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 gini, aku takut banget gini gini, terus ibuku tuh cerita sebenarnya kayak tetangga tuh juga pernah cerita kalau rumahnya itu sebenarnya ada yang nunggu gitu. Cuman yang nunggu itu dia bukan sosok yang menyeramkan yang suka gangguin, asal gangguin orang aja gitu. Jadi Hmm, sebelum sebelum orang tua beli rumah yang itu tuh memang rumah itu kan dikontrakkan. Dan yang sebelum yang kontrak sebelum aku itu tuh keluar karena digangguin. Tapi masalahnya dia digangguin hmm, itu karena dianya tuh jorok gitu loh. Jadi kayak yang mereka nggak mau bersihin hmm, rumah, terus kayak yang barangnya tergeletak kemana-mana gitu. Makanya terus hmm. ya nggak tahu ya, kalau kata tetangga-tetangga sih itu memang 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 itu tuh dihuni oleh sesuatu, tapi memang bukan 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 yang gangguin, yang asal gangguin gitu. Memang kalau seandainya orangnya yang di rumah itu orangnya yang nggak bener ya, mereka pasti akan gangguin seperti itu. Hmm. Oke, oke, oke. Wah, saya jadi merinding ini. Soalnya pas sebentar lagi kan kita selesai ini kan harus tidur, Ika. Nah, Ika, ini ada beberapa pertanyaan ini yang akan. Oh, ini kamu masih terus? Ceritanya masih terus ini? Masih sih Pak, ada satu lagi cerita. Jadi waktu itu malam. Malam dan aku itu masih belum bisa tidur waktu itu. Belum bisa tidur, terus udahlah, mau dengerin musik juga nggak bisa tidur, mau ngapain juga nggak bisa. Kan dulu waktu itu kan belum ada HP Android ya, HP masih Nokia yang paling banter, Nokia yang poliponik yang udah ada suaranya itu. Terus habis itu malam-malam nggak bisa tidur, terus berdoa ah. Katanya kalau orang nggak ngantuk kalau berdoa terus nanti jadi ngantuk terus jadi Hmm, cepet tidur kan. Ya udah deh hmm, berdoa lagi. Pas berdoa, setelah berdoa terus lama kelamaan tuh ngantuk, yang bener-bener ngantuk terus. Tapi bener, sama kejadiannya kayak tidur siang tadi gitu loh, kayak tiba-tiba ngantuk, saya sadar kalau saya tuh sudah tidur, tapi kayak mata saya tuh kebuka, saya bisa ngelihat ruangan di sekitar saya, terus tapi badan saya tuh bener-bener kekunci nggak bisa bergerak. Terus habis itu tiba-tiba tuh saya ada denger suara kayak yang manggil nama saya. Saya kan ada beberapa. Jadi ada beberapa orang yang manggil nama saya itu kan bukan Ika tapi Indri pakai nama tengah saya. hmm, Nah, terus itu tuh ada kayak ngundang Indri gitu, tapi dari telinga sebelah kiri gitu kan. Terus saya diem. hmm, Aduh, itu siapa? Kok manggilnya kayak gitu? Suaranya tuh suara cewek, kayak hampir hmm, suara kayak suara ibu saya gitu, tapi kayak dia nggak keras gitu loh, Pak, cuman kayak Indri gitu loh. Terus hmm, aku cuma diem, 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 terus tiba-tiba dari arah kaki saya itu tuh kayak ada bentuknya tuh tidak bisa saya deskripsikan, yang jelas dia tuh bagi hmm, saya itu makhluk yang sangat mengerikan. Dia bener-bener kurus, sekurus-kurusnya sampai kayak bola matanya tuh kayak hampir mau keluar gitu. Jadi kayak apa ya Pak, hmm, kayak kalau orang Jawa bilang kayak long lead, cuman cuman tulang kebungkus hmm, kulit gitu. Dan itu dia rambutnya acak-acakan pendek, terus kulitnya tuh bener-bener kulit yang coklat-coklat gosong gitu. Itu dia hmm. kayak merangkak dari kaki saya, itu bener-bener apa, mukanya tuh deket banget, bener-bener di Oh depan iya. muka saya. Iya, terus dia bilang, dia cuman hehehe ketawa-ketawa gitu, terus aku udah kayak aduh, mungkin kalau seandainya aku sadar mungkin itu udah kayak keringet dingin, udah takut, aku udah mau Hmm, nangis, mau manggil orang tua nggak bisa, mulutnya nggak bisa ini. Terus aku baca doa, aku baca hmm, doa Al-Fatihah, aku baca baca doa-doa pendek, dan tiba-tiba makhluk itu ngomong sama saya dalam bahasa Jawa. Dia bilang kayak, hmm. mau kira aku ra iso dongamu kaya ngono. Dan dia Oh iya. itu ketika saya berdoa dia juga ikut berdoa. Sepelafalannya pun dia Oh. sama.
Terus Waduh, habis jadi itu merinding nih saya. aku udah bener-bener hopeless, aku udah kayak yang ya Tuhan, emang inikah akhir hidupku. Aku sempat mikir kayak gitu, aku yang ya Tuhan, kalau memang aku harus mati sekarang, ya udah aku Hmm. mau gimana lagi, aku udah ketakutan banget, aku udah ini terus Hmm. eh aku udah bener-bener pasrah, aku udah nggak tahu lagi lah Pak, udah nggak bisa dijelasin lagi Hmm. antara pokoknya takut yang bener-bener takut, terus akhirnya entah entah kenapa tiba-tiba langsung kebangun dan aku Hmm. nggak tidur lagi sampai pagi. Terus paginya aku ceritakan sama bapak. Hmm. Aku tuh aku cerita sama bapak, Pak, aku tuh tadi malam digangguin gini 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 Hmm. gini. Kenapa ya? Kenapa sih aku tuh setiap kali berdoa aku malah diganggu sama hal-hal yang Hmm. seperti itu. Tapi Hmm. kalau aku itu bubuk, tapi aku nggak berdoa, malah aku tuh kayak Hmm. tidurnya tuh nyaman-nyaman aja gitu. Terus bapakku cuman bilang, eh ya itu tuh berarti Tuhan tuh mau ngingetin kamu lagi kalau kalau kamu mau beraktivitas apapun, even kamu tidur tuh kamu harus berdoa. Itu sebenarnya Tuhan tuh pengen ngeliat ketika kamu itu berhenti berdoa dan kamu mau memulai berdoa lagi, itu Hmm. ketika kamu dikasih cobaan atau sesuatu yang seperti itu tuh kamu bakalan berhenti atau enggak. Oh. Tapi sampai sekarang ya setelah itu ya tetap berdoa dan alhamdulillah sampai sekarang pun juga tidak ada yang mengganggu. Hmm. Oke, oke, oke. Oke, Kak. Ini menarik sekali nih. Ini justru poinnya adalah kamu berdoa malah diganggu. Kalau nggak salah yang kedua itu namanya jerangkong. Jerangkong. Oh, Ya, jadi hmm, jerangkong itu jenisnya memang seperti tengkorak, kurus sekali, matanya mau melotot. Nah, mereka itu bukan berarti nggak tahu doa kita, itu betul. Karena di dalam sejarah penciptaan jin dan setan itu justru awalnya dia malaikat kan, yang tidak hmm, mau tunduk. Ya, kalau kita mengacu ke Al-Quran, tidak mau tunduk pada perintah Tuhan untuk menyembah Adam. Jadi mereka itu diciptakan lebih dulu dari manusia dan mereka tahu Tuhan. Jadi jin setan itu bukan berarti mereka tidak tahu Tuhan, bukan. Salah. Gitu. Mereka hmm. itu justru dulu kepalanya malaikat. Nah, nanti Ustadz Mahfud nanti bisa cerita. Nah, namun ada beberapa hal yang menarik yang saya mau cerita. Mhm, Kamu ini mhm. individu atau bukan? Enggak, enggak, Enggak sebenarnya. enggak. Nah, tadi cerita yang kedua itu di malam hari atau siang hari? Di malam hari. Di malam hari Sekitar ya. ketika saya pas terbangun itu sekitar hampir pukul satuan Hmm, itu di rumah yang sama, di rumah yang sama. rumah yang sama. Nah, eh kalau dari cerita kamu kelihatannya pada saat kamu kondisi capek ya, tidur itu Mungkin kondisi, sih Pak, heeh, capek. iya, Tapi iya. yang pertama itu dalam kondisi yang capek tapi ngantuk banget. Yang kedua itu Hmm, saya lupa waktu itu kondisi saya capek atau enggak, tapi saya nggak bisa tidur gitu. iya. Karena gini, kalau dalam teori neuroscience itu sebetulnya Mhm, eh, bisa dijelaskan. Penjelasannya adalah pada saat badan kita capek, kita pengen tidur, tapi sebetulnya alam bawah sadar kita itu nggak pengen tidur. Kan mhm, kita sering ya gitu ya. Kita ini sebenarnya capek, badan capek, harus istirahat. Tapi pikiran kita itu masih mungkin memikirkan masalah-masalah kamu siang tadi gitu. Sehingga tidak match. Jadi aktivitas psikis dan aktivitas badan kita itu tidak match. Nah, itu yang istilahnya nyawa nyawa gue belum masuk nih gitu. mhm, Nah, manakala itu terjadi tidak match sehingga itu bisa berhalusinasi gitu. Nah, tapi kalau ngelihat dari cerita kamu, pengalaman ini sering terjadi atau hanya itu? Yang kamu ngelihat ibu-ibu segala itu hanya sekali itu atau beberapa kali kamu melihat mhm. penghuni rumah kamu? Kalau yang penghuni rumah yang berhijab ataupun yang bentuknya mengerikan tadi sih cuman Hmm. sekali-kali aja Pak. Cuman kalau dalam keadaan yang
mungkin dalam bahasa Jawanya kayak ketindian itu saya cukup sering sih, cuman kalau Hmm. akhir-akhir ini pun tidak dikasih lihat penampakan apapun, cuman kayak nggak bisa bergerak aja gitu. Jadi kayak Hmm. matanya Oh. tuh melek, nggak bisa bergerak, Hmm. tapi saya yakin raga saya itu tidur. Hmm. Hmm. Tapi kamu sadar ya saat itu ya? Saya Sadar. sadar bahwa Sadar. saya sedang tidur dan saya yang bisa melihat sekeliling saya ini tuh bukan saya yang physically gitu. Hmm. Nah, tadi kamu cerita bahwa kamu bisa ngelihat sekeliling, lihat. Jadi kamu bisa ngelihat badan kamu gitu. Kamu Enggak, bisa ngelihat diri sendiri gitu nggak? tidak, tidak. Saya Tidak ya? yang tidak bisa saya lihat adalah diri saya sendiri. Tapi saya bisa melihat sekeliling saya, tapi tidak agak kabur gitu loh, Pak. Jadi tidak kayak kita ngelihat dalam waktu sadar gitu. Jadi kayak kayak aku tuh bisa ngelihat sekeliling aku, tapi aku dalam mata minus, jadi kabur. Oh, tapi Tapi kamu sekelilingnya ngelihatnya, sama kayak sadar. oh, tapi kamu ngelihatnya Mhm. ruangan, ruangan kamu juga. Jadi yang kamu lihat ini alam Ruangan saya lain juga, iya. atau kamar kamu juga. Enggak, ruangan saya juga. Ruangan saya juga. Hmm. Hmm, 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 hmm. Karena kalau out of body experience OBE ya, out of body experience atau astral projection itu kan kita ini ada tiga unsur ya. Mhm. Ada badan kasar, ada nyawa, nah satu lagi badan halus. Nah, badan Mhm. halus ini bisa ada yang namakan sukma. Nah, itu bisa keluar dan itu bisa ngelihat diri kita sendiri. Jadi Mhm. bisa naik dan melihat di sekeliling kita gitu. Nah, pada saat OOB itu out of body itu ada dua hal. Jadi tidak melihat apa-apa selain diri kita. Yang Mhm. kedua adalah dia bisa melihat makhluk lain. Gitu. Mhm. Jadi ada yang cuman keluar dari badan ya biasa aja melihat gitu. Dia bisa Mhm. menembus. Kamu merasakan nggak pada saat kamu melihat itu seperti jalan-jalan nembus tembok di luar ruangan kamu gitu, kamu ngerasain Enggak, gitu nggak? Enggak ya. enggak. Oke. Nah, justru itu yang kayak saya tuh karena saya pernah baca artikel itu juga gitu loh bahwa yang seperti yang Bapak bilang tadi kayak yang mungkin kayak jiwa kita tuh keluar dari tubuh kita tapi kita bisa ngelihat. Saya pernah baca itu Hmm. gitu. Tapi kayak dalam keadaan saya itu saya bisa melihat sekeliling saya, tapi saya kayak cuman terikat dengan badan saya yang telentang Hmm. dan badan saya nggak bisa ngapa-ngapain, Hmm. cuman mata saya aja yang bisa gerak untuk melihat ruangan itu Hmm. gitu. Oke, berarti ini yang dinamakan kelindihan ya bahasa Jawanya. Kelindihan itu ya seperti ini sebenarnya. Sadar tapi ngelihat jadi cuman ketap-ketip. Mm-mm. Tapi kamu bisa menggerakkan mata kan? Hanya Mm-mm, mata bisa, aja ya. bisa. Ya. Mm-mm, Ini heeh, hanya berarti mata aja. kamu kelindihan. Nah, kamu dalam proses fase out of body sebenarnya, tapi belum mencapai itu. Gitu. Tapi karena pada saat orang di tahapan itu yang akan dilihat adalah yang hal-hal yang bentuknya buruk-buruk. Jadi Mm-mm. tahapannya kita astral projection itu pertama kali memang kita harus melewati apa bentuk-bentuk yang menakutkan. Bahkan kamu merasa ada bau busuk, bau bangkai gitu enggak? Kalau bau enggak, Enggak ya, enggak. Jadi cuma visual eh, aja. ya, alam yang kita lihat itu alam yang tingkat rendah, itu adalah alam yang seperti tadi. Nah, setelah itu baru naik, itu nanti ketemu eyang-eyang, orang tua kita, gitu. Nah, terus naik lagi ketemu orang-orang suci, gitu. Ketemu suci, makanya ada orang yang ketemu tiba-tiba jadi dukun tiban. Mungkin kamu pernah dengar, tiba-tiba orang mempunyai ilmu, tiba-tiba orang bisa menyembuhkan, punya kesaktian tertentu yang dimana dia tidak pernah belajar. Nah, di atasnya itu alam malakut, baru alam ketuhanan. Jadi seperti itu. Nah, pengalaman tiap orang-orang itu berbeda memang, tidak sama. Jadi katakanlah di satu tempat yang sama pun, itu frekuensi saya dengan frekuensi kamu itu bisa beda.
Nah, pada saat kamu ketemu ibu-ibu tadi, kamu mencoba untuk komunikasi nggak? Enggak, Nggak ya? karena waktu itu saya cuman kayak yang mengamati dan cuman kayak apa ya, nginget-nginget ini tuh siapa. Apa Hmm. mungkin ada tetangga saya yang datang ngetok pintu saya nggak bukain terus dia masuk, tapi kayaknya juga nggak mungkin. Jadi kayak yang melihat dan mengapati karena mereka juga tidak melakukan sesuatu yang kayak mungkin membahayakan saya atau gimana gitu. Hmm. Oke, karena alam kita dengan alam mereka itu sebenarnya berhimpit. Jadi sebetulnya bukan bayangkan ini satu garis ya. Kemudian ada kotak. Jadi kalau kita belajar itu satu garis, kemudian kotak, kemudian volume. Ada panjang, lebar, terus isi gitu. Nah, sebetulnya mereka itu ada di sekitar kita gitu. Memang tidak jauh, bukan di satu tempat lain. Nah, kalau dilihat karakter yang pertama dengan yang kedua itu beda itu sebenarnya. Yang Betul. pertama itu bisa jadi itu roh atau energi yang tertinggal dari orang yang sudah meninggal. Bisa jadi itu dulu penghuni situ betul, bisa jadi itu dari tetangga, bisa jadi atau mungkin orang yang pernah dekat dengan kamu gitu. Itu bisa jadi kan karena kamu nggak komunikasi jadi kamu kan nggak tahu namanya dia siapa gitu kan nggak tahu. Nah, yang kedua itu jelas itu makhluk halus yang golongan jin setan itu karena penampakannya seperti itu gitu. Nah, untung kamu nggak menjerit atau apa atau trauma setelah yang kedua itu, yang pengalaman kedua itu Berusaha menjerit pun tuh kayak susah gitu loh. Kayak yang nggak keluar gitu ya. karena saya juga sadar kalau itu tuh bukan maksudnya apa saya itu bukan saya yang real gitu. Jadi kayak yang saya aku mau jerit, aku mau ngapain itu kayaknya juga nggak mungkin karena orang orang realitanya orang lihat saya tidur baik-baik aja gitu. Hmm. Nah, tadi ada di cerita kamu yang di awal katanya seperti naik di kasur terus Mm-mm, kasur seperti kayak mendelong gitu ya. Kayak kayak kamu mm-mm, merasa kasur mm-mm, itu ada beban mm-mm. gitu. Itu kamu Iya, rasakan heeh. seperti itu. Oh, iya, heeh. Iya. Hmm. Iya 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 iya. Ya, memang jarang orang seperti kamu ini jarang. Sebenarnya kalau kamu ikut pelatihan-pelatihan meditasi, pasti kamu akan banyak tahu ya. Cuman memang harus hati-hati kalau tidak punya guru. Jadi hati-hatilah seperti yang kedua tadi. Yang pertama itu saya rasa bukan jahat gitu. Tapi yang kedua itu kita mesti harus hati-hati gitu. Kalau kamu misal begini, kamu mencoba komunikasi, terus dia misal bilang, Ika, kamu besok mau dapat rezeki 1 juta, misalnya begitu. Nah, terus kamu percaya, dan itu bisa terjadi karena mereka mencuri ilmu, kan, mencuri informasi sebenarnya setan itu. Nah, Mhm. pada saat kamu percaya dengan omongan itu, kamu akan ketergantungan nantinya, dan kamu akan dikasih tahu, misalnya hati-hati lewat sana, nanti nanti di situ ada misalnya kecelakaan gitu. Nah, itu bahayanya. Jadi sebenarnya kamu ini mempunyai bakat, tapi energi kamu ini kelihatannya akan muncul pada saat tidur ya. Kenapa pada saat tidur? Kamu pernah nggak mengalami misalnya jalan atau pulang kerja malam atau pulang kuliah malam, terus tiba-tiba lewat suatu jalan ada pohon besar terus ngeliat sesuatu gitu, pernah nggak? Enggak. Enggak ya. Tapi saya cukup sering kayak dejavu gitu loh, Pak. Kayak yang kayaknya aku pernah deh mengalami ini gitu. Hmm. Baru kayak kayak Hmm. kayak kemarin pas hujan es itu kan, kan saya ada Hmm. teman saya namanya Eli gitu kan. Terus dia itu Hmm. kayak jadi kita ada berempat di situ. Saya, Eli, terus teman saya ya sebutlah A sama B. Terus Eli tuh ngomong sama Hmm. yang A gitu. Saya posisi pegang HP, lihat Instagram gitu. Terus Eli ngomong sama si A, ini gini 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 gini. Tiba-tiba ada temen C datang, Mbak ini gini gini. Dan itu tuh bener-bener kayak
kata-katanya, kalimatnya itu tuh sama persis dengan kayak yang aku tuh kayaknya pernah ngene gitu. Cuman kapan ya? Itu cukup sering saya alami. Hmm. Kayak kalau orang bilang deja vu. Hmm. Iya, 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 iya. Nah, kamu pernah tanya nggak ke orang yang pinter atau orang yang lebih, misalnya ustadz atau kiai gitu, pengalaman kamu gitu nggak? Nggak. Enggak. Nah, Soalnya di saya di orangnya cuek sih, Pak. Jadi kayak oh ya. kalau udah terjadi ya udah. Hmm. Nah, kamu Muslim ya, Ika ya? Iya, iya. Ya. Nah, di rumah kamu sering baca Al-Quran atau sholat malam gitu, kamu pernah nggak? Kalau pernah pernah, tapi kalau sering apa enggak ya tergantung. Kalau bangun ya pengen sholat malam ya sholat malam. Kalau bangun nggak pengen ya nggak sholat gitu. Hmm. Tapi kalau di rumah sih kayak bapak gitu, setiap malam pasti kayak baca Al-Quran gitu. Kalau sesudah sholat Isya. Hmm. Oke. Nah, bapak ibumu punya pengalaman seperti itu nggak di rumah kamu? Di rumah yang kecil Yang yang sebelum. sekarang. Nah. Hmm. Kalau saya nggak pernah nanya sih Pak, kalau mereka punya pengalaman, kalau punya pengalaman mistis di rumah itu sepertinya ada, tapi saya juga nggak nanya yang gimana 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 gitu, cuman kayak yang aku tuh kayaknya pernah biyen. Tapi kalau ibu saya itu seringnya itu adalah kayak pas dia ngapain gitu terus tiba-tiba kayak ada bayangan yang lewat gitu doang. Tapi Hmm. bayangan yang lewat itu kayak menyerupai anggota rumah gitu loh. Jadi kayak yang dia yang kowe mau ke bukannya teko kono, bukannya kamu tadi dari Hmm. sana ya, kok sekarang dari sini gitu. Hmm. 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 Ini rumah beli ya, yang rumah kedua kamu ya. Jadi rumah ini bukan kamu bangun, jadi sudah berbentuk rumah Sudah setelah sebelum berbentuk kamu bangunan. tempatin. Iya, Oh. Hmm. cuman memang kayak direnovasi di beberapa bagian aja sih Pak, karena waktu itu kan mungkin rumahnya itu kayak apa ya, maksudnya tuh ada bagian yang dibenerin lah. Kayak mungkin ada yang Hmm. bocor gitu terus dibenerin, Hmm. dicat ulang gitu-gitu. Hmm. Adik kamu atau kakak kamu juga seperti Ika nggak pernah Enggak. mengalami hal itu? Enggak ya? Hmm. Dan setelah kejadian itu sampai sekarang kamu nggak mengalami lagi? Alhamdulillah enggak. Enggak pengen. Hmm. Tapi yang menakutkan itu yang kedua itu memang itu. Mm-mm. Itu jadi Itu di depan bener-bener muka kayak yang, kamu gitu ya. deket banget segini nih. Waduh, 2 cm. itu kalau Deket saya udah banget. jantungan itu. Kalau saya makanya Pak, saya udah pasrah. Mau mati sekarang ya udah. Mau gimana lagi? Hmm. Oke, Kak. Mhm. Kamu ada pesan buat teman-teman lain Ya, yang mengalami seperti itu? kalau saya sih pesennya apa ya Pak ya? Maksudnya seburuk apapun pengalaman kamu, tetap jadikanlah Tuhan tuh sebagai tiang hidupmu deh. Itu udah paling aman. Iya, 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 iya. Oke. Ika, ini udah 33 menit. Salam buat eh, Eli ya. Salam Iya, buat siap, Eli. siap. Oke. Oke, makasih ya. Jangan Yuk, live dulu Pak. ya. Saya mau undang ada teman saya, Ustadz Mahfud. Aku mau minta doa sebelum tidur seperti apa. Oke, Ini ada oke. rekan saya, ada Mbah Kutuk nih, teman SMA di Ponorogo, ada Mas Judo juga. Ini pemerhati UFO nih Mas Judo ini. Oke, ya, thank you ya. Selamat Oke, malam ya. Pak. Jangan lupa Ya, berdoa ya. makasih ya, Pak. Iya, Ya, bener. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita tunggu. Nah, ini ada Gus Mahfud. Gus Mahfud, silahkan masuk. Ini saya invite. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oke, Markus dan teman-teman di Kisah Tak Terucap malam wah, Jumat. Jumat Kliwon Mas Mahfud ini. Ini Wah, kebetulan malam Jumat. subhanallah. Iya.
Oke, Mas Mahfud ini di Bantul ya? Iya, saya di Bantul, Oke. Yogyakarta. Nah, oke. Tadi Ika tadi posisi juga di Jogja. Eh, Oh, kita di ya. Jogja. Ya. Ini Gus Mahfud, saya pengen satu komentar dan satu doa, jangan lama-lama. Jadi dari cerita Ika ini justru ditampakin, diperlihatkan yang pertama tadi dia diperlihatkan ada ibu-ibu dengan dua anak yang mau mengganggu, anaknya mau mengganggu Ika mau tidur tapi nggak boleh. Yang kedua ini yang menakutkan. Jadi seperti jerangkong kecil seperti lunglet ya, balung lalu kulit kecil gitu dan mukanya di depan gitu. Nah, kelindihan lah seperti itu. Nah, anehnya justru menurut Ika ini kejadian ini karena dia berdoa. Kejadian ini justru berdoa. Jadi kadang-kadang ya namanya manusia ya, kadang-kadang kan doa enggak. Justru kalau dia doa enggak, justru kalau dia berdoa, justru dia didatengin. Nah, anehnya waktu jerangkung tadi datang, dia kan baca Al-Fatihah nih, Gus Mahfud. Dia baca Al-Fatihah, ternyata si jerangkungnya nih ngikutin juga, ngikutin apa namanya Al-Fatihah, dan dia bisa ngomong gini, jangan dikira saya juga nggak bisa berdoa seperti kamu. Lah ini penjelasannya gimana ini Gus? Kok malah dia bisa berdoa, berarti dia tahu ini dong, bisa Al-Fatihah segala, tapi dia kok nakutin gitu bentuknya. Gimana Gus Mahfud? Ya, terima kasih kepada Kang Mas Marius dan Ada dokter tadi Mahfud, ada dokter gimana? Sumbo, ada dokter Oh, Sumbo. Sugeng Rabu. Jadi Sugeng Rabu Pak Dr. Tumutin Albuko, ini guru kita di komunikasi visual ini. Ya, dari itu. Nah, Ya, ada Mas Yudo juga ya. Oke, terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sugeng Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam damai, salam kebajikan. Tadi sempat mendengarkan, mengikuti juga apa yang disampaikan Mbak Ika. Hampir sama dengan yang saya sampaikan pada waktu saya ikut kisah tak terucap pertama kali dengan Kang Mas Marius dan Mas Kebo yang waktu itu membahas hantu di mana ya, di Jawa Timur ya. Ya, waktu itu Jadi hantu, ya lupa saya hantu juga. Hantu pingpong, ya di Lamongan, ya. Oke, saya langsung aja karena waktu terbatas. Yang pertama, kita sendiri harus memahami apa makna hakikat atau substansi dari doa. Nah, gitu. Jadi yang pertama, yang namanya ad-du'a ya atau di bahasa Indonesia kan doa itu banyak sekali maknanya gitu ya. Tapi substansinya sebenarnya ketika kita berdoa bagaimana kita menyerahkan sepenuh diri kita dari ruhaniyah atau batiniyah, zohiriyah dan juga lahiriyah ya atau jasad dan waruhan kepada Sang Pencipta. Kalau Muslim Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita ketika memahami doa ini maknanya adalah berserah diri secara keseluruhan. Tentunya ketika kita mau tidur, ya, yang pertama kali kita berhakikat dulu. Berarti berhakikat itu adalah kita rukun qalbi. Ya, rukun qalbi itu bagaimana ruhaniyah kita, batiniah kita itu mengingat Allah dan Rasulnya di Baitullah Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini yang kadang kita lupakan. Karena apa? Kita selama ini hanya tahu bahwa secara umum doa itu rukun qauli, rukun qauliyah. Hanya ucapan aja seperti tadi. Al-Fatihah, membaca doa misalnya mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut. Dan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi yang sering kita lupakan adalah
hakikat, rukun qalbiyah, ruhaniyah. Ya, kalau di Jawa itu istilahnya sukmo sejati kita. Nah, kalau saya sebagai muslim pernah saya jelaskan, sebelum kita rukun qauli mengucap bismillahirrahmanirrahim, atau kalau mau tidur tadi ya, bismika Allahumma ahya'a wa bismika Allahumma amut, yang bagaimana Allah itu yang beliaulah menguasai kehidupan dan kematian kita, yang memegang ruhaniyah kita pada saat tidur, yang memberikan pengalaman, experience pada kita ketika kita tidur. Nah, agar pengalaman, experience ketika kita tidur, ya baik itu mimpi atau pengalaman-pengalaman dari suksma, ya, dari ruh kita, jiwa kita itu selalu dilindungi. Yang pertama tadi, kita ingat Allah dan Rasulnya, karena ingat itu di dalam ruhannya, ya berarti kita ingat sama Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kok terlalu berat, ya kita ingat ya alamat atau ingat syariat dari bagaimana ingatan kita kepada Allah dan Rasulnya di Baitullah. Jadi ketika misalnya seperti saya muslim, ya ketika untuk mengingat Allah dan Rasulnya di Baitullah itu begitu berat, jadi saya ingat Ka'bah. Jadi itu dulu. Karena mengingat itu cukup 1 detik. Jadi sebelum mengucapkan rukun qauliyah, ya, ketika mau tidur, gitu ya, kita ingat, kalau saya ingat Ka'bah dulu. Atau ingat, ya misalnya Ka'bah pun, saya pikir tidak sulit ya, karena kita sudah mengingat. Mengingat itu karena kita sudah pernah melihat, walaupun belum pernah haji, tapi kita sudah sangat sering melihat yang namanya Ka'bah seperti apa. Sebenarnya bukan Ka'bahnya yang hanya Ka'bahnya yang kita tuju, tapi yang punya Ka'bah. Nah, setidaknya karena kita belum ketemu dengan yang punya Ka'bah, Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW, kita ikut Ka'bah. Dicoba. Insya Allah kalau rukun qalbiyahnya mengingat 1 detik, ingat Ka'bah, barulah ya, ketika kita berdoa silahkan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kalau di dalam saya sebagai muslim, doa yang paling masyhur ya tadi, bismika Allahumma ahya'a wa bismika Allahumma amut. Dengan menyebut Engkau ya Allah, Engkaulah yang menguasai bagaimana kehidupanku, dan dengan menyebut asmamu ya Allah, Engkau juga ya Allah yang menguasai kematianku. Insya Allah, dengan kita berhakikat dulu, berrukun qalbiyah dulu, kemudian baru rukun qauliyah, kita mengucapkan, ini bisa dicoba. Pengalaman saya, alhamdulillah, selama saya mimpi atau selama saya tidur, alhamdulillah sampai detik ini, pernah mengalami banyak hal juga, ketindihan pernah, berjumpa dengan ditemui sosok, kalau di Jawa disebut hantu atau setan genderuwo juga pernah, tapi alhamdulillah saya selalu diselamatkan. Nah itu. Nah ada satu lagi, ada rukun fi'liyah. Jadi bagusnya ya itu sebenarnya ketika proses kita mau tidur itu diawali dari sebelum kita ya melakukan persiapan misalnya di tempat tidur atau di tempat istirahat, kita dari wudu dulu. Nah jadi paling bagus sebelum kita berwudu, kita berhakikat dulu tadi, ingat Ka'bah. Otomatis nanti kalau ingat Ka'bah, harapan kita ingat Allah dan Rasulnya. Setelah itu, marilah kita berwudu secara syariat, ya, sesuai dengan kaidah fikihnya. Nah, setelah itu berdoa setelah wudu, gitu ya, seperti halnya kita berdoa secara Muslim, dan tentunya agama dan kepercayaan yang lain juga memiliki teknis prosedur atau cara sendiri. Nah setelah itu menjelang tidur tadi ingat lagi Ka'bah, otomatis nanti ingat Allah dan Rasulullah SAW, dibantu dari Baitullah sana. Kita nanti ketika ruhannya kita dipegang oleh Allah dan Rasulnya, ketika tidur ya, ketika fisik kita panca indera kita istirahat, kita akan dilindungi. Baik kita dikasih pengalaman dalam mimpi atau dalam pengalaman ruhaniah, suksma sejati kita atau jiwa kita gitu ya, atau sukma kita memiliki pengalaman, itu akan memberikan satu hikmah pengalaman tentang bagaimana di dimensi metafisika, dimensi ghaib. Tapi ketika proses dari awal kita tadi sudah berkualitas, proses ketika mau misalnya tidur kita berhakikat dulu, kemudian berwudu dulu,
ketika mau tidur kita berhakikat lagi, baru rukun qauliyah bersyariat, rukun fi'aliyahnya apa yang kita sudah lakukan. Jadi rukun qalbiyah, rukun qauliyah dan fi'aliyah ini berarti semua sudah termanunggalkan atau terwihadahkan menjadi satu. Insya Allah pengalaman seperti apapun, baik itu kita anggap baik, kita anggap buruk, tapi tentunya kita akan diselamatkan. Kemudian yang terakhir, betul tadi yang kata Mas Marius, pembahasan tentang iblis itu bisa ya sampai 14 SKS sendiri. Tapi intinya betul bahwa iblis itu tercipta dari nari samum, api yang sangat panas. Ada salah satu tafsir yang menjelaskan bahwa iblis nama aslinya adalah Azazil. Dia dulu adalah pimpinan ya para malaikat yang kemudian secara umum, secara kita membaca tafsir itu yang membangkang, tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kualitas dia dulunya, dia itu menjadi pimpinan para malaikat sebelum dia membangkang. Sehingga kemampuan dia, keilmuan dia, ya, keistimewaan dia, kalau di Jawanya, kesaktian mandragunanya dia, itu dia luar biasa. Sehingga dia mampu menurunkan ke semua anak buahnya, yang secara umum kita sebut setan, betul, mereka sudah sangat-sangat lama diciptakan, jauh sebelum Nabi ada. Sehingga informasi apapun mereka sudah tahu. Sehingga kalau kita tadi lagi tidak rukun qalbiyah, tidak berhakikat dulu, ya, bagaimana mengingat Allah dan Rasulnya di Baitullah, meminta pertolongan secara hakikat, tentunya kita akan sulit untuk bisa diselamatkan. Tapi dengan berhakikat, rukun qalbiyah, kemudian baru kita rukun qauliyah kita ucapkan, dan juga diawali dengan tadi kita rukun fi'liyah, berwudu dulu, ya, memohon kesucian dari Allah dengan lantaran kita berwudu. Insya Allah tidur kita akan tidur yang berkualitas, dan kapan-kapan bisa sharing, bahkan bisa jadi di dalam tidur itu kita dapat yang namanya hikmah atau isyarah, ya, atau informasi-informasi yang seperti di Al-Quran dijelaskan, diceritakan kepada para nabi dan rasul. Kita orang biasa, tapi mimpi yang baik, mimpi yang benar, penuh dengan isyarah, penuh dengan tanda, itu juga sebenarnya bisa Allah berikan kepada orang yang soleh atau solihah, pada orang yang sidik, yang tentunya dalam tidurnya dia berkualitas, berzikir, mengingat Allah dan Rasulnya. Rukun qalbiyah dulu, baru rukun qauliyah dan rukun fi'liyah. Insya Allah kita akan selalu dilindungi oleh Allah dan Rasulnya SAW. Demikian Mas Marius yang bisa saya sampaikan. Waduh, Pak dosen IAIN ini luar biasa nih, ini 14 SKS. Oke, Ustadz Put, terima kasih. Saya remove. Saya mau undang Om Judo. Ini ada Mas Judo nih. Saya mau ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini ada Mas Judo. Oke, Mas Judo masuk. Wah, ini ada Vita. Vita tadi kelihatannya ini ya, Fit. Nyanyi ya di IG Live juga tadi jam 8 sore ya. Kita tunggu Mas Judo ini. Halo Mas Judo. Halo. Halo, Mas Judo. Wah, ini kelihatannya tidak di depan kamera ini mungkin. Oke, kita coba lagi. Ini banyak rekan ini nih. Rekan lain ini. Judo. Wah, ini ada Dokter Sumbo nih, Dokter Sumbo. Nah, kita coba nih Dokter Sumbo. Oh, sudah live, sudah live. Ini ada teman saya nih, Mbah Kutuk. Coba nih Mbah Kutuk. Mbah Kutuk ini teman saya SMA kalau nggak salah. Coba kita tunggu sebentar.
Waiting. Mbak Kutuk masuk. Halo. Nah, ini tidak di lokasi juga ini kelihatannya. Oke. Eh, coba ini. Bentar. Oke. Om Kebu aja deh, langsung. Halo, Om Kebu. Wah, Om Judo tadi nggak bisa masuk. Ya sudahlah, memang IG ini kadang-kadang bisa masuk, bisa enggak. Mbak Kutuk nyimak saja. Oke, ini kita tunggu Mas Wawan Kebu nih. Lama ini waiting. Memang IG Live ini kesulitannya pada saat masuk, tapi begitu sudah masuk, sudah bisa suaranya jelas. Halo Om Kebu, ini sudah saya invite tapi masih waiting terus ini. Malam Om Kebu, masih ada waktu 9 menit. Wah, ini Wawan Kebu isn't unable to join. Nah, aneh ya. Coba. Ini dua saya invite. Mas Yudo sama Om Kebu. Nggak tahu mana yang duluan masuk. Halo. Aneh ini. Oke, Mbah Kutuk nyimak saja. Oke. Ini saya penasaran ini. Mas Yudo nggak bisa masuk. Ini udah 1 menit nggak bisa masuk. Ini mana ini? Oke, nah ini saya kembali lagi Mas Kebu nih. Bismillah. Rupanya malam ini jelangkongnya marah ini, menghalang-halangi. Iya betul, betul. Seperti semalam di Atlantis juga susah sekali, Pak Ustadz. Ini Mas Wawan saya invite lagi nih. Ini tulisannya waiting loh ini, masih waiting terus nih. Tadi sewaktu Eli tadi juga hampir 1 menit ya, hampir 1 menit join masuk. Kita tunggu 1 menit, apabila tidak bisa masuk, ya sudah kita akhiri saja, ini sudah 53 menit. Aneh ya, sekali lagi. Bismillah. Halo, Om Kebo, kelihatan nggak Om? Om Kebo coba chat ke sini, bisa kelihatan nggak? Coba chat di bawah. Cukup lama juga ya.
Aneh juga ini. Go live. Wah. Nah, Nah, Om wah, Judo, wah, ini susah banget ini. Om Kebu nggak oh, bisa masuk, Om Judo yang bisa masuk. Tadi saya invite 2. lagi ke Sabta Pratala jadi. Oh, ini 2 menit. Ini ya sudah Om Judo aja. Jadi gini, Om Judo, ini kita lagi bahas dengan teman-teman di Jogja. Jadi Ika itu menceritakan pengalamannya. Justru karena dia berdoa, dia digangguin. Tapi kalau dia nggak berdoa, malah enggak. Di rumahnya sendiri. Nah itu gimana, Om Judo, penjelasannya gimana dari pakar UFO ini? Eh, kalau saya pengalaman tentang kayak gitu gini, sebenarnya manusia ini kan makhluk yang paling mulia ya, levelnya paling tinggi lah, lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau bisa menggunakan semua potensinya, ya. Tapi kalau terpuruk ya lebih rendah daripada itu. Kalau pengalaman saya, sebenarnya manusia ini auranya kan besar sekali. Artinya kalau kita berani, kita tenang, ya, ada bangsa yang lain itu minggir gitu. Masa apalagi mati akan takut sama orang kita. Kalau kita takut dia kayak ayo datanglah sini. Jadi kadang-kadang tadi seperti doa dulu kemungkinan di si makhluk tidak takut dengan Allah. Dalam agama ceritanya Khattab itu kalau lewat dengar bertanya aja datang bukan ngaji itu nggak ucap apa-apa, nggak bilang nggak ngucap apa TK ya baru terumpahnya aja suaranya kasih. Jadi berhubungan dengan manis auranya si orang tersebut nggak apa-apa aja setan dapat mengucap tidak. Kalau sebenarnya kalau saya di beberapa kantor itu ada banget hantunya, tapi saya kok malam itu yang nggak apa-apa gitu. Kalau yang takut malah dilihatin gitu, dia nggak berani. Intinya di kita sih kalau dia akan nggak, tapi kalau kita takut dia akan. Jadi artinya tanpa menyertakan apapun doa dengan kekuatan kita itu sudah cukup untuk menjauhkan makhluk-makhluk yang ada. Nah, Makanya tadi di cerita Ika itu Om Judo dia malah bilang gini jerangkongnya, waktu kan dia baca Al-Fatihah, jerangkongnya malah bilang jangan dikira saya nggak tahu doa kamu, saya juga bisa Al-Fatihah itu malahan. iya. Itu kan kita kalau coba kalau sekarang malam ini saya kayak gitu mungkin udah lari terbirit-birit itu Om Judo. Ya kalau bacanya dengan ketakutan ya makhluknya tahu lah, kamu takut aja. Ketakutan. Ayo kamu bisa apa lagi saya tiruin kan? Orang yang merukyah juga ada gitu. Jadi apapun bacaannya kalau dia dengan ketakutan dalam dirinya ya dia akan ketawa gitu. Tapi tanpa mengucap apapun kalau dia berani ya insya Allah nggak ada masalah. Dia akan dengan power rohani kita, dengan aura kita yang kuat tadi dia sudah nggak akan mengganggu, nggak coba-coba kan. Iya. Karena kemuliaan manusia tinggi. Iya. Defaultnya begitu default. Sip, thank you. Jadi ini seperti ceritanya Maisa Jenar Om Judo. Pada saat dia ajian Sasra Birawa, kan dia punya Sosro Birawa di Nagasena Sabu Inten itu. Dia pikir itu paling hebat ilmu itu. Tapi tiba-tiba ketemu sosok tak terkenal dia diketawain gitu. Nah ternyata dia pasing-singan itu. Nah siapakah itu pasing-singan? Nah ini sepertinya kayak gitu. Jadi diketawain, dia pikir kita punya hafal doa-doa, nggak taunya
kita mungkin seperti yang Om Judo bilang, hati kita manusia sebagai makhluk yang tinggi hanya di bibir aja Om Judo ya, tidak sampai dalam hati ya. Jadi akhirnya ya kita kekuatan kita akhirnya kalah ya kalau hanya cuma hafalan ya. Ya kalau dalam ilmu kan ya itu tadi kan syariat ya, fisik aja. Kalau dalam ilmu kesehatan ya ilmu kesaktian fisik kanuraga gitu. Setinggi-tingginya kanuraga kalah dengan ilmu sabdo yang nggak menunjukkan kekuatan, tapi menunjukkan kekuatan nggak kekuatan fisik tapi kekuatan rohani yang nyambung dengan sumbernya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak sumber loncat sini naik gunung, loncat dari gunung ke gunung, ilmu yang disabda ya apa yang berarti langsung jatuh ya. Nggak berguna ilmu kesaktiannya. Dari orang yang ilmu sabda. Baik. Oke, makasih Om Judo. Ini malam Jumat Kliwon ini kebetulan. Jadi kita tunggu sampai jam 12. Oke, Mas Judo, thank you. Ini rekan-rekan Om Judo ini adalah murid terkasih dari Pak Ahmad Kojim di grup Pustaka Hidayah. Dan juga Om Judo ngaji di Agus Mustafa. Bayangkan rekan-rekan, waktu kita bahas apa namanya ayat suci Al-Quran, tiba-tiba Om Judo tanya gitu, UFO itu gimana di dalam Islam? Sampai Agus Mustafa pun kaget dengan pertanyaannya. Nah, terus jawabnya tapi pinter Pak Agus. Nanti tunggu pada saat bahas Isra Mi'raj. Wah, itu. Jadi nanti kita pengajian lagi di bulan Ramadan Isra Mi'raj Om Judo. Nanti gabung lagi. Baik, makasih. Sambil nyari-nyari jawaban itu, sambil nyari-nyari semua referensi nanti untuk jawab nanti. Oke. Thank you. Ini Om Judo nih sahabat saya kuliah juga di Jurangmangu. Oke, Om Judo, saya Rimo. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, masih penasaran undang Om Kebo sekali lagi, tapi kalau tidak bisa kita akhiri saja karena sudah 1 jam. Sekali lagi Om Kebo ini last time saya akan invite Mas Kebo. Nah, ini baru. Ini kok bisa cepet? Tadi menyanya belum dibakar ya, Om Kebo? Belum. Ya belum. Menyanya mempengaruhi. Atau karena ada hujan es itu, jadi sinyalnya kena butiran es itu. Oh ya, itu kemarin Jogja hujan es itu. Hebat banget. Oh, bunyi kerotok-kerotok gitu, Om Iya, Kebo? iya. Kayak es, ya es batu itu, bukan salju. Oh, oke. Om Kebo, ini waktu sudah habis, tapi saya pengen ngajuin satu pertanyaan. Tadi Ustaz Mahfud tadi bilang bahwa katanya kita dalam tidur pun, kalau kita bisa berdoa dengan benar dan kemudian kita mimpi, katanya malah dapat petunjuk. Nah, saya ngebayangin kalau anak-anak sekolah nih ya, kan malam belajar nih ya, terus nggak selesai nih belajarnya, Om. Padahal besok ulangan. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidur tapi kita bisa mimpi pelajaran yang belum kita baca atau tahu besok itu yang keluar mau apa gitu. Nah, itu kan berarti kan kita tidak ada jeda. Nah, kalau misalnya Om Kebo bisa apa namanya mempraktekkan ini, bagaimana cara menyambung, jadi punya ilmu bagaimana cara menyambung mimpi sehingga bisa mendapat jawaban atau bisa meneruskan pekerjaan yang belum selesai. Nah itu gimana Om? Ini mungkin nggak itu di ilmu apa ini? Ilmu permenyanan mungkin nggak melakukan itu? Ya gini, ya setiap orang itu punya kemampuan yang lain-lainnya. Biasanya kan kemarin kan pernah diceritakan temannya Mas Marius siapa yang jago, mungkin yang tahu ilmu tentang otak ya. Oh, jadi, Mas Bambang Santoso ya, neuroscience. Neuroscience ya, itu betul. Nah itu kan kalau kita menggali tentang ilmu itu kan begitu dahsyatnya apa ya,
otak manusia ya, otak kita gitu loh. Kalau saya hanya menyimpulkan bahwa otak kita itu baru kita pakai paling 25%. Nah, yang sisanya itu belum kepake gitu loh. Jadi sama aja berkaitan sama mimpi itu. Nah, mimpi itu kalau misalnya seperti diceritakan bisa berkelanjutan, saya pun pernah mengalami ya, Mas. Itu gini, saya mimpi, habis itu mimpi itu terpotong karena kebangun. Terus saya tidur lagi, saya mimpi nerusin mimpi itu. Saya sudah pernah mengalami seperti itu. Dan biasanya juga kalau orang-orang Jawa itu juga apa ya, mimpi itu sebagai petunjuk gitu loh. Nah, jadi misalnya kita berdoa, contohnya berdoa dengan khusyuk, ya biasanya Tuhan itu bisa memberikan petunjuk itu lewat mimpi gitu loh. Nah, makna mimpi itu kan kalau saya cuma baca sepintas ya, itu bermacam-macam ya. Jadi kalau orang bilang mimpi itu bunganya tidur gitu. Tapi kita sering mendapatkan mimpi itu sebagai petunjuk. Nah, kaitannya kalau mimpi itu dikaitannya sama yang belajar, apa ya, orang belajar ya. Anak-anak sekarang belajar, terus kecapean, terus moga-moga di mimpinya itu terus apa ya, meneruskan apa ya, proses belajar itu ya. Oh, saya belum pernah ya itu ya, ngalamin seperti itu gitu loh. Itu Mas. Itu Jadi kalau menurut Mas Judo tadi tergantung niatnya Om Kebu. Jadi itu ada namanya kakang kawah adi ari-ari. Nah itu bisa dimintakan jadi gini, misalnya contohnya gini, kita nulis besok harus dikumpulin nih karya tulis nih, besok tugas. Tapi kan kita ngantuk nih, udah capek ngantuk, ketiduran, tapi di detik-detik terakhir sebelum tidur kita itu berharap supaya nanti tugas ini selesai gitu. Padahal besok harus dikumpulin. Kalau enggak kita enggak naik kelas lah katakanlah gitu. Nah tiba-tiba bangun subuh itu langsung kita bisa menulis gitu. Mungkin pengertiannya gitu Om Kebu. Jadi pengertiannya adalah kita memperoleh kekuatan gitu. Kemudian kita bisa nyelesain tugas itu. Nah itu menurut Om Kebu bagaimana itu? kalau Mungkin itu gitu. kalau itu saya percaya Mas ya. Jadi kaitannya sama kakang kawah hati-hati. Jadi kalau misalnya kita itu ingin mengendalikan diri kita, jadi saya pernah mau apa ya, berbuat sesuatu gitu, suatu pekerjaan. Itu yang pertama saya berdoa sama Tuhan agar diberikan kelancaran dan apa sebagainya, kelancaran, kemudahan, terus dilindungi selama menjalankan pekerjaan itu. Terus yang kedua, saya ngomong sama diri saya sendiri. Ya, apa istilahnya, misalnya saya mengucap, misalnya tolong jobonen omonganku, gitu loh. Di ini saya mau ketemu sama siapa, gitu loh. Tolong jobonen omonganku, seperti gitu. Nah, itu nanti untuk mengendalikan bahwa kalau kita mau ngomong sama orang itu, satu, harus bijaksana, misalnya. Harus sopan, harus ada emosi. Nah, sekarang boleh percaya boleh enggak? Saya setiap mau bangun pagi, dulu waktu saya tugas di luar itu kan harus pulang, harus apa ya, berangkat ke Jakarta. Saya bisa membangunkan diri saya tanpa alarm misalnya. Padahal itu harus saya bangun jam 2. Padahal saya tidur jam 12. Dan itu bisa gitu loh. Dan itu sering saya lakukan itu. Tanpa menggunakan alarm, dan herannya lagi gitu loh. Kok bangunnya itu jamnya ya jam 2. Jamnya ya jam 3. Terus jamnya ya jam 4 gitu loh. Yang itu sering saya alami gitu loh. Jadi saya nyetel otak saya untuk bangun jam segitu gitu loh. Padahal
di alam otak saya kan nggak ada jam. Tapi Iya. saya bangun pada jam itu, gitu loh. Jadi ya bangun, saya ngeliat jam di handphone, nggak ada alarm, oh jam 4. Gitu. Saya minta Iya. bangun jam 5, saya ngecek di handphone, ya jam 5. Bukan jam 5, bukan Lewat, jam malah 6, sebelumnya. lewat. Ya, kadang malah sebelumnya kurang 15 menit, kurang 10 menit. Bahkan kadang pernah ngalamin saya bangunnya itu pas gitu. Ya, ya, ya. Ya, itu kayaknya ini menarik nih. Ini topik ini saya catat nanti di IG live minggu depan. Nanti pas topiknya pas, nanti saya undang yang pakar teman kita itu Om Bambang yang neuroscience itu nanti biar menjelaskan sebenarnya bagaimana kita bisa memprogram otak dan Nah, bisa melakukan ya kan aplikasi di otak kok bisa pas gitu. Ini menarik. Tapi sayangnya cuman bangun tidur ya, Om Kebu. Nggak ada pemrograman misalnya pulsa kita nambah gitu atau saldo bank. Kenapa nggak itu dicoba, Om Kebu? Kenapa ya nggak kalau kan kita ada kenyang loh. gitu? Kan ada toh itu namanya ilmu yang neuroscience itu benarnya kalau kita gali, Mas. Dulu juga pernah ada training apa ya, neuro apa itu saya juga berarti bagaimana caranya mempengaruhi orang lain gitu dengan otak kita, tapi divisualisasikan dengan omongan kan, Mas. Itu biasanya dulu waktu itu training seperti itu kan biasanya dipakai untuk orang-orang sales. Benar. Sales, negosiator gitu kan. Nah itu kan. Jadi menyetel otak kita yang mana agar ekspresi mata kita, cara bicara kita, omongan kita, apa yang kita omongkan, semua menjadi suatu paket mempengaruhi orang lain, itu agar orang lain itu menurut apa yang kita minta gitu. Itu kan ada itu program seperti itu. Memang otak kita itu dahsyat, Mas, kekuatannya. Bahkan kalau kita mau mempelajari lebih lanjut, otak kita itu bisa menggerakkan barang tanpa harus disentuh. Dan orang itu percaya, ada yang percaya itu digerakkan sama makhluk halus, padahal itu enggak. Itu memang benar-benar kekuatan sama dengan otak kita. Mungkin Om Kebu, saya juga pernah baca nih artikel Science. Jadi kenapa kita di dalam agama pun juga harus membayangkan yang positif ya. Kita nggak boleh misalnya sudon, nggak boleh sudon, harus kusnudon, nggak boleh membayangkan hal-hal yang ngeri, yang serem karena bisa terjadi. Nah nanti frekuensi itu karena menurut buku The Secret yang terkenal itu, yang karangan orang cewek lah, bule itu. Karena pada saat kita berkehendak berpikir itu katanya alam berusaha mewujudkan. Alam ini sudah mewujudkan. Nah nanti tinggal tunggu momennya aja. Kalau mungkin unsur-unsur lainnya terjadi, itu terjadi. Misalnya kayak gini, kita bayangin misalnya satu mobil tertentu lah, misalnya kita pengen BMW gitu. Itu tiba-tiba aja di mana-mana kita itu lihat BMW. Kok kita di perempatan situ, di perempatan sana, di jalan itu, di tempat parkir itu. Nah ini apakah ini kebetulan atau karena memang otak kita sedang mencari frekuensi yang sama? Nah ini mungkin kita nggak bahas malam ini, Om Kebu. Nanti pertanyaan bagus nanti di lain kali aja. Oke, ini udah lebih, Om Kebu. Siap. Kita harus akhiri, dan ini malam Jumat Kliwon. Malam Jumat. Ini malam yang menarik, Mas. Menarik. Kita sudah 3 kali kena malam Jumat Kliwon. Dan ini adalah serial yang ke berapa tadi ya? Ke-17. Hampir 4 bulan non-stop malam Jumat. Oke, Om Kebu. Selamat malam. Ini 5 rekan bergabung, Mas Yudo, Mbah Kutuk, sama Mahfud. Terima kasih telah
memberikan pandangan masing-masing. Jangan kapok, kita tunggu malam Jumat minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.